Halo sahabat semua, di video kali ini saya mau berbagi tentang siapa sih orang yang benar-benar tulus mencintai kita. Terkadang banyak sekali orang yang mereka tidak tulus datang dalam hidup kita, tapi sebenarnya mereka tidak begitu tulus benar-benar sayang sama kita. Bahasa saya sederhana, cinta yang mereka berikan adalah cinta yang palsu, penuh topeng, dan akhirnya kita kecewa karena kita menemukan bahwa mereka tidak sesuai dengan kenyataannya. Makanya banyak orang terkadang dikecewakan karena melihat seseorang dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Makanya salah satu cara bagaimana supaya kita tidak kecewa adalah bersiap-siaplah untuk kecewa. Ada banyak orang yang mereka tidak siap untuk kecewa. Akibatnya ketika dikecewakan, mereka terluka. Ketika mereka dikecewakan, mereka melampiaskan rasa kekecewaan mereka dan kemudian berbuat dosa. Nah, bagaimana cara kita melihat orang-orang yang tulus sayang dan cinta dan mengasihi kita? Yang pertama, orang yang tulus adalah orang yang apa adanya, tanpa ada agenda-agenda tersembunyi. Makanya kita perlu menemukan orang-orang yang apa adanya, ketulusan yang apa adanya. Kalau mau berteman, ya berteman apa adanya. Bukan berteman karena kita punya sesuatu, bukan berteman karena ada keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Orang-orang yang tulus berteman, orang-orang yang tulus bersahabat, yang mencintai kita apa adanya, maka akan lebih mudah dan bertahan lama. Saya selalu katakan bahwa ketulusan itu pasti akan bertahan. Tapi segala sesuatu yang dibuat-buat pasti tidak akan bertahan lama. Karena itu, mari kita bangun sebuah ketulusan, karena memang ciri-ciri orang tulus adalah apa adanya. Sama sekali tidak ada agenda yang tersembunyi. Sama sekali tidak ada kepentingan-kepentingan. Ya, aku mau berteman kalau dapat keuntungan. Aku mau berteman kalau dapat sesuatu. Ada banyak orang friends with benefit. Ya, apalagi love with benefit. Dia mau untuk berteman kalau dia dapat sesuatu. Dia mau jalin hubungan kalau dia juga dapat sesuatu. Orang yang menjalin hubungan tak pakai topeng, maka tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya, kebusukan-kebusukan pasti akan tercium dengan sendirinya. Seberapa lama sih kita bisa menyimpan semua kebusukan dan topeng-topeng dari semua bentuk hal yang kita lakukan yang pada akhirnya itu bukan berasal daripada ketulusan. Makanya buat saya, orang yang paling tulus adalah orang yang mencintaimu, mengasihimu, menerimamu yang pertama, apa adanya. Yang kedua, orang tulus tidak mencari-cari keuntungan. Itu orang yang tulus. Ya, tadi lanjutan dari apa adanya, dia nggak akan pernah cari keuntungan. Satu kali, saya punya seorang sahabat, saya sebut saja sahabat saya namanya Jonathan Manulang. Kita bersahabat, berteman sudah sangat lama. Sahabat saya ini berteman dari saya tidak punya apa-apa, dari pelayanan belum orang kenal, dari apapun, bahkan mulai dari fasilitas apapun dalam hidup belum punya. Tapi dia tulus menerima saya. Akibatnya pertemanan kita, persahabatan kita berlangsung lama bahkan sampai hari ini. Makanya buat orang-orang yang membangun ketulusan tanpa adanya sebuah keuntungan, hubungannya itu lebih langgeng. Coba perhatikan dengan orang-orang yang mau berteman tapi karena sebuah keuntungan. Maka tidak akan pernah bisa bertahan lama. Karena memang orang-orang yang membangun pertemanan karena keuntungan itu tidak akan pernah lama. Apalagi tentang percintaan. Nah, ini paling berbahaya tentang percintaan. Orang yang membangun sebuah hubungan tanpa ketulusan, tanpa ketulusan ya, membangun hubungan tanpa ketulusan dan melihat ada keuntungan. Contoh, berapa banyak perceraian terjadi karena keuntungan yang mereka dapatkan ketika pacaran dan tidak mereka temukan dalam pernikahan. Contoh, ya ketika aku menikahi dia, dia masih punya mobil, dia masih punya fasilitas, rumah masih besar, rekening masih banyak. Tapi kemudian terjadi perceraian, hubungannya berantakan karena tidak ada lagi keuntungan atau benefit yang dia dapatkan bahkan dalam sebuah pernikahan. Ya, suaminya tidak lagi kaya, suaminya tidak lagi punya uang, suaminya tidak lagi punya fasilitas, suaminya tidak lagi punya rumah mewah, rekening udah kosong, akibatnya ditinggalkan dan berganti pindah ke lain hati. Banyak sekali.
orang-orang yang membangun karena keuntungan. Makanya kalau membangun sebuah hubungan jangan karena materi, tapi karena ketulusan hati. Makanya ketulusan itu penting. Karena sekali lagi ketulusan itu pasti akan membuat hubungan bertahan, ya. Nah, yang ketiga, orang yang tulus dia tidak akan saling menjelekkan dan saling merendahkan. Orang yang tulus itu tidak akan melukai orang-orang yang dia kenal, entah itu sahabat, entah itu teman, ataupun mungkin pasangan atau pacarnya. Ada orang-orang yang begitu pacaran semuanya romantis, begitu pacaran semuanya manis. Tapi ketika sudah nggak pacaran, dia akan jelek-jelekan pasangannya. Pasanganku itu tukang begini, pasanganku itu tukang begitu, pasanganku tukang selingkuh, pasanganku itu nggak benar, pasanganku itu buat begini, pasanganku buat begitu. Nah, itu orang-orang yang suka menjelekkan, padahal dulunya bukannya cinta. Tapi ketika sudah tidak jadi pasangan, maka cinta itu sudah tidak ada. Yang ada adalah borok-borok dan bau-bau bangkainya yang diceritakan ke semua orang. Makanya pesan saya yang sederhana hari ini, bangun sebuah ketulusan. Dan jika teman-teman ingin melihat orang yang benar-benar tulus sama kamu atau tidak, yang pertama, orang yang tulus, yang pertama, apa adanya. Orang yang tulus, yang kedua, dia tidak akan mengambil keuntungan. Yang ketiga, orang yang tulus, yang ketiga, dia tidak akan menjelekkan. Kalau hidupnya suka menjelekkan, tidak apa adanya, pakai topeng, dan selalu berhubungan dengan keuntungan, maka dia benar-benar tidak tulus sayang sama kita. Memang mencari orang yang tulus itu sangat susah. Tapi percayalah, orang-orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan membangun sebuah hubungan karena ketulusan. Dan hati-hati, orang yang tidak membangun atas dasar ketulusan, maka pasti ujungnya saling menjelekkan. Berapa banyak pertemanan yang hancur karena saling menjelekkan, karena tidak dibangun atas dasar ketulusan. Mungkin kamu tahu boroknya, mungkin kamu tahu kesalahannya, mungkin kamu tahu dosa-dosanya. Tapi kalau kalian adalah sahabat yang benar, kalian adalah sahabat yang benar-benar tulus, maka kalian akan pasang diri, pasang badan untuk menutup semua bentuk kemaluan, semua bentuk kebusukan, dan orang itu akan tetap baik di mata orang. Ingat, semua orang itu tidak ada yang sempurna, tapi bukan urusan kalian untuk menjelekkan, bukan urusan kalian untuk merendahkan, bukan urusan kalian untuk ngomongin ke semua orang. Karena itu saya berdoa, bangun hubungan atas dasar ketulusan. Karena sekali lagi, ketulusan pasti akan bertahan.